Halo, saya Aditya Putra. Saya sekarang sedang berada di eh, IPA Convention and Exhibition di AIS BSD Tangerang. Ini merupakan ajang tahunan industri hulu migas yang tahun ini sudah memasuki edisi ke-50. Oh, itu apa? Kali ini saya sedang bersama Pak Singgih Widagdo, Ketua Indonesia Mining and Energy Forum atau IMEF. Selamat Iya. siang, Selamat siang Mas Adit. Pak Singgih. Iya, Kabarnya selamat sehat, Pak? Ya, Sehat. Terima kasih, Pak. Ya, sahabat Kompas, kali ini kita akan ngobrol tentang wacana yang muncul, yaitu adopsi production sharing contract atau skema kontrak bagi hasil yang selama ini digunakan di industri hulu migas untuk diadopsi ke industri pertambangan. Apakah itu memungkinkan atau tantangan apa saja jika memang ingin menerapkannya? Ya, langsung tanya ke Pak Singgih. Ya, Pak Singgih, Ya. untuk gambaran awal, Pak. Di industri pertambangan mineral dan batu bara, pola pengambilan keuntungan seperti apa yang dilakukan oleh pemerintah terhadap perusahaan yang mempunyai IUP atau IUPK, dan apa sih perbedaannya dengan industri hulu migas? Silakan. Kalau saya melihat cukup berbeda ya. Kita tahu bahwa batu bara atau mineral ya, itu pola pendapatannya pemerintah dari royalti ya. Ya. Habis itu dari corporate tax dan tax yang lain kan ini. Ini sangat menurut saya sudah cukup baik ya. Bahkan sudah cukup baik karena apa? Pemerintah juga telah melakukan revisi terhadap royalti. Ya. Bahkan dulu royalti 13,5% katakan itu, setelah ada perubahan PKB 2B menjadi UPK bahkan bisa mencapai sampai 28%. Bahkan IUPK yang dulu 35, IUP yang dulu 357 turun direvisi. Sehingga pemerintah itu memiliki peluang ya untuk menambah dari royalti, termasuk juga jika harga tinggi dia bisa melakukan windfall profit tax juga akan bisa melangkah ke sana, sehingga menurut saya sudah tepat lah. Ini sangat berbeda jika ini harus sekarang ada wacana ya untuk dikembalikan kayak model PSC itu, production sharing contract ya gitu. Itu saya ingat batubara bahkan sebelum tahun 96, sebelum keluar Perpres 7596 itu juga dulu dalam bentuk in-kind kan gitu, bentuk in-kind, pemerintah mengambil in-kind-nya, tapi dengan melihat kondisi pasar yang ada, bagaimana pengembalian batubara hak pemerintah di pelabuhan terakhir di loading itu tidak mudah, sehingga pemerintah akhirnya juga membuat kesepakatan melalui sale agreement, exclusive sale agreement, dan akhirnya meminta atau menyerahkan kepada kontraktor untuk menjualkan. Lah, sekarang kalau kita melihat PSC ya, kita melihat PSC cash recovery ya, dengan PSC gross split, kalau cost recovery menurut saya akan menjadi susah karena pemerintah sudah bagaimanapun sudah terjebak bahasa saya, karena pelaku usaha pertambangan itu jumlahnya sangat banyak 946, dan kalau kita melihat bandingkan minyak perusahaan besar, perusahaan batu bara yang 946 itu kan kita tahu bahwa PKB 2B 58, UPK 9, lainnya hampir 846 IUP, dan ini sangat lebar sekali. Kualitasnya juga sangat lebar, sehingga menurut saya kalau dijadikan cash recovery dengan nanti administrasi, royalti dan yang lain-lain itu akan susah menurut saya pemerintah. Bagaimana post audit dilakukan itu. Tapi kalau di gross split itu nanti pembagian kan, pembagian, dan dia juga bisa mengambil dari keuntungan itu dari sisi cost produksinya. Lah batu bara sudah langsung termasuk mineral langsung bagaimana diletakkan pada royalti, dan pemerintah ibaratnya hanya memonitor ya, tentunya RKAB memonitor, tapi dia tidak langsung terlibat kepada sampai kepada cost detail ini, tapi pemerintah memonitor, sehingga menurut saya pertimbangan saya kondisi tambang saat ini melalui pola royalti itu sudah cukup baik, dan apalagi pemerintah juga melakukan revisi terus royalti terhadap potensi pasar yang ada. Menurut saya sudah cukup baik. Tinggal tata kelolanya, Pak ya. Iya, menurut saya. Sehingga kalau dikembalikan lagi kepada PSC katakan, menurut saya dengan minyak sangat berbeda. Sisi komoditasnya berbeda, sisi pelaku usaha. Gini, mungkin minyak hanya perbedaan elemen-elemen kimia, enggak. Kalau batu bara kan lebar sekali masalah kualitasnya elemennya, sehingga menurut saya kok dijadikan PSC itu bukan hal yang mudah. Namun saya tetap melihat terbuka ya, terus terang saya belum menutup seberapa jauh pemerintah meletakkan konsep PSC yang lebih ke gross split ya, tentunya bukan ke recovery, dengan teknik revisi seperti apa, sehingga nanti dari revisi PSC yang diinginkan pemerintah kita akan melihat secara technical detailnya seperti apa, dan itu wajar atau make sense untuk masuk untuk dalam industri pertambangan atau tidak. Baik.
Kemudian Pak, jika sekarang ada muncul wacana seperti itu Pak ya, seperti mengadopsi PSC, PSC ke industri pertambangan, sebenarnya apakah mungkin ataupun tantangan seperti apa sih Pak kalau memang mau? Detail nanti revisi dari PSC seperti apa. Tapi kalau kita lihat PSC itu kan PSC yang cost recovery sama PSC yang gross split. Ya, kalau kita melihat ke PSC cost recovery, kita melihat bagaimana nanti kalau ini diiriskan dengan tambak ya. Kalau PSC cost recovery itu kan akhirnya proses lama ya, karena kan ada masalah administrasi, terusnya cost recovery, ada post audit ya, audit, ada verifikasi, proses administrasi yang panjang. Nah, tapi akhirnya muncul GoSpeed ya tahun 2017 nggak salah GoSpeed dan ini memungkinkan kan dia direct tidak melalui penggantian cost recovery di era Pak Jonan Pak ya. Cuma dalam pertumbuhan ini kan tergantung lapangan kalau dari sisi minyak. Kalau begitu dia lapangannya relatif susah, agak susah, dia lebih berkeinginan untuk lebih baik yang cost recovery ya. Kalau yang agak nyaman, apalagi terintegrasi satu perusahaan punya perusahaan services, dia ya bisa saja dengan gross split kan ya. Tapi kalau saya melihat itu diiriskan ke pertambangan, itu agak tidak mudah karena memang saya melihat skinnya, pola bisnisnya menjadi beda, pasarnya menjadi beda, dan kita lihat jumlah pelakunya juga ya. Kita melihat pelaku industri pertambangan, makanya munculnya PSC di awal itu kan dulu karena high teknologi, high investment ya, capitalnya tinggi sekali, sehingga pemerintah membuat PSC dengan kepentingan agar ke depan ada pembelajaran, sehingga nanti pemerintah berkeinginan untuk bisa menjalankan sendiri kan gitu. Nah, kalau di batubara terlanjur setelah otonom muncullah hampir ribuan, bahkan dulu 11.000 perusahaan. Sekarang di batubara sendiri saya bicara itu ada 946. Kalau kita melihat perusahaan besar PKB 2B hanya 58, IUPK-nya 9, hampir 846 itu di perusahaan IUP. Nah, ini kalau ini mau dijadikan pendekatan, kalau pendekatannya pada PSC cost recovery, itu menurut saya lebih akan berat. Karena pemerintah akan sibuk terhadap bagaimana audit, bagaimana tambang ini akan melakukan permintaan cost recovery itu. Tapi kalau dijadikan gross split, katakan pola gross split, bisa tapi tidak semudah itu juga. Sehingga menurut saya memang pertambangan saat ini sudah tepat. Karena apa? Menyangkut pola bisnis yang berbeda, pasar, variasi kualitasnya yang berbeda, sehingga apa? Pemerintah sudah mendapatkan royalti, pemerintah begitu harga naik juga bisa melakukan windfall profit tax ya, katakan nanti. Sehingga menurut saya dengan kondisi pendapatan negara saat ini ya, Mas Adi juga tahu, menurut saya kok kondisi saat ini, pandangan saya, pemerintah lebih baik memperbaiki lebih kepada tata kelolanya terlebih dahulu. Bukan tata niaganya ya, tapi tata kelolanya diperbaiki dulu. Tapi kalau ini nanti cepat diiriskan dengan PSC, katakan model kayak GoSpeed, itu memang perlu waktu dan kita menghadapi satu kondisi di mana jumlah pelaku industri sudah demikian banyak, ininya juga sudah menjadi berbeda ya nanti dalam arti bagaimana mengontrol, bagaimana ini. Menurut saya kok agak ini make sense, masuk akal bisa saja, tinggal kacamatanya. Makanya kalau saya melihat, saya tidak mengatakan tidak dan iya, tapi saya melihat bahwa kalau dengan pola PSC untuk tambang itu relatif agak susah. Dan dulu pernah juga in-kind kan awalnya. Yang kedua, saya melihat lebih baik dilanjut dulu. Revisinya seperti apa? Apakah pure dalam PSC gross split seperti ini ya? Atau ada revisi yang diiriskan dengan kondisi dari industri pertambangan itu. Ini nanti polanya akan ketemuan di situ. Sehingga saya tidak mengatakan tidak bisa atau tidak, tapi lebih baik saya menunggu bagaimana pola. Tapi secara basic memang berbeda ya karakteristiknya tadi Pak ya. Kayak tadi risiko eksplorasi seperti itu beda ya Pak ya. Berbeda dari sisi skin bisnisnya berbeda, dari sisi pasar berbeda, dari sisi kualitasnya ya terlalu ekstrim yang juga nanti dari sisi sisi bagaimana mengelola 946 perusahaan yang
bahasa kasarnya dari perusahaan yang bersandal jepit sampai perusahaan berjas lah gitu. Iya. Itu yang istilahnya. Ya. Itu pun kita masih banyak pekerjaan juga ya Pak ya. Iya, Juga, Pak, ya. Jadi tata untuk kelola tadi Pak ya. Tata kelola menurut saya lebih baik perbaikan pada tata kelolanya dulu, baru masuk perbaikan pada tata niaga seperti apa nih. Baik Pak. Ya. Pak, ini kan PNBP ini menjadi salah satu PNBP sektor minerba ini salah satu mungkin sasaran lah Pak di saat Iya. pemerintah sekarang butuh tambahan untuk kas negara ya Pak ya. Iya. Kita tahu juga mungkin sejak 2022 PNBP minerba di atas 100 triliun Pak ya. Iya. Sebelumnya kan selalu di bawah 50 triliun. Nah ini artinya apa yang bisa dilakukan sebenarnya ya mungkin dan seperti apa penyampaian kepada pelaku usaha tentu yang stakeholder ya sebagai Sebenarnya kalau saya melihat pure PNBP itu kan apapun yang tergantung bagaimana harga batubara. Baik. Dan kita bukan sebagai price maker ya di situ. Sehingga apa? Sehingga memang logis bahwa PNBP itu naik dan turun. Ya. Tapi pemerintah sudah mengintegrasi bahkan dengan model yang digital ya, dia juga akan cepat ya. Ya. Itu adalah satu bahwa dia akan bisa lebih mengoptimalkan dari sisi menjaga pasar. Seperti sekarang pemerintah mencoba memainkan RKAB dengan volume produksi. Ya. Apapun itu menjadi ramai dalam ruang komunitas industri pertambangan, tapi itu mungkin salah satu cara bagaimana pemerintah ingin masuk atau ingin menjadikan sebagai price maker. Yang kedua ingin mengoptimalkan pendapatan. Tapi kalau bahwa kita fake untuk mendapatkan PNBP dalam arti fake itu agak susah karena memang kita juga tergantung market. Satu. Yang kedua juga kita akui dari produksi kita katakan tahun kemarin 739 juta katakan 600 juta kan hampir ekspor dan kita eksportir terbesar. Namun demikian kita harus akui bahwa event kita menjadi eksportir terbesar kita belum menjadi price maker. Sehingga tentunya dengan fluktuasi itu tentunya akan menjadikan PNBP itu memang bisa menjadi target dengan melihat pasar memproyeksi, tapi tentunya tidak akan bisa fake sebelum kita juga bisa menjadikan price maker. Baik Pak. Kemudian kan Pak dari ada ungkapan Pak 3P ya Pak, profit, planet dan people dalam industri pertambangan ini. Nah, kalau melihat skema pengumpulan keuntungan dari penerimaan keuntungan dari industri sekarang ini apakah sudah optimal Pak? Artinya kembali misalnya ke masyarakatnya ke masyarakat sekitar lokasi tambang ataupun kepada lingkungan gitu dari profit dari windfall atau seperti apa itu? Kalau saya melihat ya, kalau kita melihat elemen royalti katakan itu kan pada dasarnya kan elemen royalti itu apapun secara teoritis kan harus bisa mengcover social cost, economic cost sama environment cost ya. Kalau saya melihat bagaimana pemerintah menetapkan royalti saat ini, kalau kita dari revisi royalti sebelumnya ya termasuk IUP yang dulu cuma 357 sekarang berubah royalti IUPK yang bahkan sampai bisa 28%. Itu pemerintah mencoba untuk mendapatkan optimalisasi dari pendapatan sisi royalti. Sisi environment-nya juga saya melihat bahwa pemerintah jauh melakukan kontrol terbaca misalnya terhadap kepentingan lingkungan. Maka kemarin bahkan pemerintah dengan tegas telah menetapkan 190 perusahaan Mas Adi tahu berhenti gara-gara belum membayar reklamasi kan. Setelah reklamasi jalan lagi juga pemerintah benar concern terhadap lingkungan. Kepada people itu juga memang ada terbangunnya itu cukup lama. Awalnya kan community development tidak terbangun kan. Sekarang community terbangun kan. Mau tidak mau kan tambang akan tutup, tapi mau tidak mau people akan sustain terus kan, komunitas akan sustain terus. Ya di situ memang saya melihat saat ini community development saat ini tuh jauh lebih bagus dibandingkan jauh-jauh sebelumnya menurut saya. Sehingga pemerintah memberikan 3P tadi dari sisi profit, sisi planet ya dalam segi environment terusnya sisi people. Sehingga saya concern dari 3P itu kelihatannya sudah berjalan. Tapi kembali lagi kalau kita melihat sisi profit dalam arti itu ya memang kondisi naik turun sejauh mana. Nanti kalau memang pasar batubara turun ya tentunya profit dari sisi royalti corporate tax ya karena dari sisi revenue itu juga akan turun. Kemarin kita tahu bahwa harga pernah menjadi dulu sempat harga batubara 400-an 240. Sekarang kan terakhir 116 something lah yang saat ini. Dan bersamaan juga dengan harga yang di atas 100 lebih sedikit, namun kita dengan kondisi global, energi, cost juga naik gitu. Sehingga kalau kita melihat dengan kondisi harga naik tidak ekstrim, cost juga naik, tentunya kan profit
secara revenue kan juga sehingga net profit turun, sehingga nanti tax kan juga dari net profitnya kan juga akan turun, sehingga saya melihatnya ada dinamika antara tujuannya P-nya yang awal profit ya dengan dinamika pasar yang ada. Ya. Profit ini menarik Pak, kan kemarin saat isu kenaikan tarif royalti Pak ya, Ya. kan reaksi juga dari bahkan pasar gitu ya, termasuk pengusaha juga. Artinya mereka meminta untuk lebih komprehensif. Komoditas naik, cuman ada aspek-aspek lain yang mereka industri mungkin bisnisnya sedang tidak bagus, atau mungkin dibandingkan 2022 kenaikannya jauh gitu, tidak sebombastis 2000. Nah, Bapak melihat gimana Pak? Artinya kondisi sekarang ini profit ini bisakah jadi alasan, karena pemerintah pun pasti ingin mendapatkan bagian yang besar juga tentunya Pak ya, sebagai negara sebuah pemilik ini. Seperti apa ini Pak? Kalau saya melihat sah-sah aja ya pemerintah ke sana, tapi kita harus akui bahwa hampir 54% kan ekspor kita ke Cina dan India kan. Batubara kan. Nah, mau tidak mau kan kita terkedengan kepada ekspor. Domestik kalau ada, kita juga yang paling agak cepat tumbuh kan lebih ke smelter. Ya, sekampannya hampir 90 juta ya. Kalau lihat electricity tumbuh, tapi ke depan juga akan turun. Walaupun kalau kita melihat pertumbuhan domestik, katakan kita melihat di rencana di kebijakan energi nasional itu kan masih 8% ya, bauran energi yang batubara masih dipakai, sehingga hampir 15 gigawatt di tahun 2060 dibandingkan 380 total, itu 15 giga, even dengan catatan pakai CCUS itu saya lihat masih ada potensi. Cuma pertanyaannya, dengan penurunan domestik, kalau nanti tidak ada potensi ekspor kan juga repot juga. Sehingga menurut saya kembali lagi bahwa kalau kita mencoba profit sebagai alasan, kita mencoba menaikkan harga, itu ya tergantung nanti pasar global mana. Salah satu kunci misalnya pemerintah mencoba mengelola dari 739 juta menjadi 600 juta. Bisa jadi itu salah satu. Tapi kenyataan juga tidak ekstrim langsung terbukti di dalam pasar, harga naik tajam. Karena apa? Karena negara importer juga memiliki cadangan batubara, dan negara importer seperti Cina dan India itu meletakkan batubara pada kepentingan untuk manufacture, makanya untuk kepentingan industri kan Cina. Sehingga kalau untuk kepentingan industri, energi cost-nya kan tergantung. Begitu industrinya energi cost-nya naik, dia nggak berkompetisi ke ekspor komoditinya, dia juga akan susah. Sehingga itu saya melihat itu ada kaitan antara kepentingan kita, pasar global, tentunya pasar global Cina dan India, dia meletakkan batu bara kita masih untuk kepentingan manufacture kan. Dia nggak mungkin harga naik tajam, dia tidak akan menambah produksi. Dan ini terbukti begitu dulu tahun mungkin 3 tahun lalu ya, zaman Ukraina ya, ada invasi Rusia Ukraina, harga Indonesia kan harusnya 240. Kenyataannya cuma kita bisa jual 140. Cina juga nggak mau membeli dengan 240 karena apa? Karena akan mempengaruhi bagaimana kompetisi manufacturnya kan. Ya, itu sehingga menurut saya ada hubungan antara satu kebutuhan importer yang notabene juga memiliki cadangan batu bara besar, seperti India memiliki 112 miliar ton, Cina memiliki hampir 166 miliar ton, kita cuma 31,9 ya. Ini tentunya itu harus dilihat bagaimana irisan tersebut. Mungkin sekarang tidak hanya batubara naik, tapi komoditas lain juga sedang naik juga Pak ya. Komoditas lain sedang naik juga, nikel, tembaga, timah juga sedang naik. Nah, titik tengahnya seperti apa Pak antara pemerintah yang memang membutuhkan tambahan kas negara dan PNBP, Nirma juga punya peran besar selama ini beberapa tahun ini signifikan, dengan kebutuhan ataupun kepentingan usaha juga tetap terakomodasi gitu Pak ya. Seperti apa titik tengah yang bisa dicari? Kalau saya melihatnya ya, pemerintah menjaga dulu. Saya tetap berprinsip tetap menjaga tata kelolanya dulu supaya baik, karena pelaku kita banyak. Yang kedua, menjaga keseimbangan pasar, juga memang perlu tidak oversupply ya. Yang ketiga, memang ada revisi-revisi ya, termasuk kita melihat nikel lah gitu. Nikel naik dari sisi tambang, dari sisi meter kan enggak. Karena awalnya menjadi commodity, dia itu menjadi chemical compound ya. Memang kalau kita lihat bagaimana limonit ya, bagaimana nikel yang awalnya itu membeli sebagai komoditas, akhirnya pemerintah memasukkan kobalt, memasukkan ferrum, memasukkan krom ya, toh yang dipakai dia hanya kobalnya itu, dia merasa akhirnya naik dari 15 dolar menjadi 37 dolar ya. Sehingga saya melihat memang pemerintah itu, saya melihatnya kembali lagi, kalau memang tidak salah juga ya, kalau memang kita melihat bahwa tujuan dari pengelolaan sumber daya alam
kalau kita letakkan dengan amanah MK-nya, amanah undang-undang dan keputusan MK, bahwa letak konstitusional ini pada kesejahteraan rakyat, dan ini bisa jadi pemerintah mencoba mengoptimalkan pendapatan melalui revisi. Tapi terpenting adalah saya melihat bahwa revisi itu disosialisasikan dulu kepada pelaku usaha, karena sifatnya sudah menempatkan investasi long term, sudah melakukan eksplorasi, sudah memiliki pasar, mungkin long term kontrak, sehingga menurut saya apapun bentuk revisi yang dilakukan pemerintah untuk mengoptimalisasi pendapatan itu harus dilakukan melalui sosialisasi terlebih dahulu terhadap perusahaan, baik khususnya terhadap asosiasi pertambangan. Ada aspek kepastian usaha gitu Pak ya, untuk forecast bisnis masa depan. Oke Pak, kembali lagi sebelum nanti terakhir Pak, kembali lagi tentang PSI Migas ya Pak ya. Kalau Bapak melihat dengan adanya wacana tersebut, tadi Bapak bilang juga bukan tidak mungkin, tapi perlu dilihat dulu sekarang seperti apa gitu. Nah, yang bisa dilakukan saat ini apa Pak? Kalau memang ada arah ke sana gitu Pak ya, antara pemerintah maupun kalau komunikasi. Saya kembali lagi, kalau mau dipaksakan ya, mungkin bukan dipaksakan, nah bahasanya kalau mau dicoba itu itu jelas kalau melalui PSI yang recovery, fast recovery itu agak susah, yakin saya. Karena apa? Di situ ada unsur administrasi yang panjang, unsur audit, unsur konfirmasi, nanti audit, bagaimana kita berhadapan dengan auditor kan, termasuk BPK, birokrasinya ini juga Pak, panjang, itu relatif susah lah. Apalagi menghadapi dari ribuan pelaku. Dan yang kedua, menurut kalau dianggap lebih mendekati gross split, itu ya bisa saja. Namun kita melihat bahwa tambang itu menurut saya kan kalau gross split kan otomatis dia produksi nanti dibagi, munculnya kayak in-can, bisa aja terus diletakkan cash. Itu pernah terjadi, tapi menurut saya per tonnya batu bara yang sekarang dibangun royalti itu menurut saya sudah tepat dengan pola royalti seperti ini, pola revisi royalti, atau misalnya harga tinggi pemerintah akan mencoba menambah melalui windfall profit tax, ya itu menurut saya sesuatu yang pilihan yang baik lah gitu. Tapi kalau dijadikan PSI, menurut saya kok akan susah ya, menurut saya itu. Nah, tinggal nanti saya belum tahu finalnya pemerintah ini kan muncul nuansa ke sana, tapi detail teknikal terhadap PSI apa yang dipakai, yang kedua revisi apa dari perubahan dari PSI itu juga saya belum lihat. Kalau nanti melihat, kita mungkin akan bisa meletakkan secara teknis ini menjadi wajar, bisa menjadi susah, bisa nanti bisa kita lihat. Baik Pak. Terakhir Pak, mengenai artinya kesimpulannya Pak ya, kan saat ini posisi pemerintah membutuhkan optimalisasi penerimaan negara, sementara industri tambang juga sedang dengan berbagai tantangannya sejak setahun atau 2 tahun terakhir ini Pak. Nah, seperti apa ini Pak rekomendasi kebijakan menurut Bapak ya, yang artinya pemerintah sebagai membutuhkan dana juga, masukan kas negara juga untuk program pembangunan, sisi lain industri tambang juga tetap terperhatikan ini Pak ya, keperluan. Kalau saya melihat kalau dari sisi mineral cukup baik ya, karena pemerintah melakukan nilai tambah sehingga ada pergeseran dari dulu ekspor raw material menjadi ekspor barang industri, dan ini tentunya terbangun semi manufacture dan perindustrian menjadi bisa juga terlibat, sehingga saya melihat nilai tambah itu jauh kan gitu. Kalau batu bara memang jujur kita akui bahwa batu bara ini dominan dipakai untuk manufacture ya, dipakai untuk kelistrikan. Dominan kan dipakai untuk kelistrikan baru industri ya. Kalau kita melihat ini untuk kelistrikan, saya melihatnya sebetulnya pemerintah yang perlu dilakukan adalah melihat rasio produksi. Sehingga kalau saya melihat saat ini dengan cadangan 91,9 ya katanya, tapi ini resources, tapi cadangannya 31,9, sehingga dan itu kita lihat 24,5 miliar itu kan loreng, Mas Adi tahu. Yang 4,5 median, yang tinggi 3,5. Lah, rasio produksi bahaya kalau hanya medium yang keluar atau tinggi. Karena kebutuhan saat itu teknologi PLTU belum canggih-canggih amat lah bahasanya. Itu kan relatif memakai medium. Sekarang medium juga susah. Sehingga menurut saya, saran saya, pemerintah itu kalau mineral udah oke ya melakukan nilai tambah, di batu bara pemerintah tugas sebenarnya memperpanjang rasio produksi dengan apa? Dengan melakukan pembangunan coal blending, sehingga saya menyarankan lebih baik Danantara, karena Danantara itu kan terlibat dalam visinya membantu kemandirian energi, swasembada kemandirian energi, sehingga menurut saya Danantara dengan modalnya yang ada, dia membangun
coal blending, misalnya di 2 atau 3 titik, sehingga bukan hanya masalah nilai tambah, termasuk dia akan mencoba DME atau dan yang lain, Ya. tapi dengan membangun coal blending apa? Maka yang low rank akan bisa keluar, dan dengan low rank keluar yang tinggi bisa keluar, akhirnya rasio produksi bisa naik, sehingga nanti penugasan pemerintah yang saat ini dilakukan adalah penugasan dari supplier, dari pemasok langsung ke PLTU, Ya. bisa aja ke depan visinya dari pemasok ke blending facility. Oke. Nah, di situ akan meletakkan rasio produksi menjadi lebih panjang. Sehingga menurut saya memang PR batubara menurut saya ya, adalah satu memperpanjang rasio produksi dengan blending facility. ya. Itu menurut saya. Ya. Baik, terima kasih Pak Singgi Terima untuk kasih waktunya. Mas Adit. Iya. Terima kasih. Terima Sukses kasih. selalu. Sama-sama sehat selalu juga Pak. Ya, terima kasih. Ya, sahabat Kompas, demikian ngobrol-ngobrol bersama Pak Singgi Widagdo, Ketua Indonesia Mining and Energy Forum atau IMF, tentang berbagai tantangan jika memang Indonesia mau mengadopsi production sharing contract yang biasanya digunakan di hulu migas ke industri pertambangan dengan segala tantangan tadi. Tetap di channel Harian Kompas, Kompas ID, salam.